Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Aku punya cincin dan butuh jari kamu. Ngajak nikah kayak ngajak ngopi tau gak? Halo. Hai, gue Dava. Halo, nama gue Dava, berperan sebagai Firdan Gue Jordi Pranata berperan sebagai Reno. di series Married with Senior Video Original Series. Dan kita akan ada di channel YouTube Brilio. Tonton terus ya. Series ini menceritakan tentang seorang anak yang harus menikah dengan seniornya karena itu wasiat dari almarhum ayahnya. Di dalam series ini juga menceritakan Mika, anak tadi namanya Mika dengan teman-temannya, ada Raina, ada Firdan, ada Satya gitu. Nanti di tengah-tengah Mika juga bertemu dengan seseorang namanya Reno. Jadi ini menceritakan bagaimana Mika menjalani hidup menikah dengan seniornya di saat usia Mika masih terbilang muda. Sangat muda ya. Gue sebagai Reno. Reno ini adalah Bukan Reno bareng. bukan. Reno ini adalah teman kantornya Mika nanti setelah Mika menikah dengan Angkasa. Ada lu Cipir. Gue Firdan alias Kecipir. Kecipir. Gue ini salah satu sahabatnya Mika. Dan kita itu sebenarnya sahabat SMA dan sampai punya geng band namanya Dewa. Bukan band sih, geng kita namanya Dewa Perjuangan yang mengidolakan Dewa 19. Dan ya di situ juga ada subplot antara persahabatan kita. Selain kita berdua juga ada Mika sebagai pemeran utama dan Angkasa suaminya Suami istri. Mika. Terus ada Reina, ada Satya, ada Oma, ada Mas Pandu, bapaknya Angkasa, Iya. ada Mbak Mimi juga. sebagai ibunya Mika. Banyak banget pemainnya. Ini seru. Lu dulu deh. Salah satu susahnya tuh karena di Bandung ya saatnya. Iya. Jadi kita suka bercanda-bercanda gitu loh, kayak misalnya kalau anak Bandung tuh gimana sih ngebawainnya? Iya. Ya kayak selip-selipan teteh. Seleng-seleng bahasa Iya, Bandung Ma. gitu kan. Baing, Punten, gitu-gitu. gitu. Tapi lo enak, lo udah kuliah di sana. Ya, gue udah Jadi- pernah tinggal di Bandung sih. Nah terus karakter gue itu kan memang lebih minder ya orangnya. Dia tuh suka dengan seseorang, cuman karena keterbatasan ekonominya, jadi dia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu gitu. Jadi kebanyakan yang aku lakukan adalah recall memori, gimana kalau pas aku minder tuh seperti apa, dan mencoba dirasa lah memori-memori tersebut gitu. Kalau Reno yang gue lakukan adalah Reno ini kan laki-laki yang hard worker, sayang sama keluarganya. Dia Dan sayang sama Mika. jadi Dia- gini banget kali ini. Dia sayang sama Mika, which is istri orang gitu. Jadi Sayang sebatas sayang, coworker care. kan, Iya. kolik satu teman kerja gitu. Perlu di highlight ya, Reno ini bukan orang ketiga ya. Oh gitu. Bukan pelakor, bukan. Tadi mau manggil hi-fi di sini ngomong. Enggak. Ya jadi yang gue lakukan sebagai Reno adalah ya gue mencoba untuk setia sama pilihan gue. Maksudnya tuh nggak pilih-pilih. Terus karena Reno ini kan ketika sudah suka sama seseorang atau sama sesuatu, dia akan kejar itu. Dia akan menunjukkan kalau ya gue suka sama lo, gue sayang sama lo. Dan ya pendalaman yang gue lakukan adalah mulai satu pilihan aja. Biasanya kan gue bercabang-cabang nih, gue suka ini. Sekarang lebih ke satu pilihan aja gitu. Off cam mungkin dari gue kayak pertemanan yang dibangun lah ya. Iya. Enak banget. Gue sama Jordi, sama Gerald dan teman-teman yang lain tuh even sebelum syuting aja kita suka ngumpul bareng. Iya, padahal kita baru kenal ya. Baru kenal ya, terus kayak ya asik bareng aja, makan, ngobrol, udah curhat-curhatan juga baru kenal. Di Bandung pun kita sampai inget banget di kedua atau tiga syuting tuh kita udah traveling bareng. Kita ke air Hujan-hujanan terjun. bareng. Nah, jadi itu pasti yang sangat dikenang banget kalau off camnya. Kalau dari on cam sih banyak juga ya, maksudnya scene-scene tadi yang sempat Dava bilang di awal, ini kan dikemasnya fun gitu, sangat menghibur gitu. Jadi banyak adegan-adegan di series ini yang lucu gitu. Kalau kita sebutin satu-satu, gue juga takut spoiler sih sebetulnya. Cuman yang udah tayang yang adegan lari-lari di gang itu yang
ada salah satu ekstra yang Openingnya. burung gue. Burung saya Burung saya mana? Burung saya itu lucu banget sih selama syuting. Terus ya banyak scene-scene yang ketika itu tuh lucu beneran gitu. Jadi banyak lah yang berkesan. Dan pasti mungkin salah satu juga kru-krunya juga cukup fun ya. Krunya juga sangat bold gitu, maksudnya ketika kita ada yang kurang atau misal kita lagi nggak maksimal pada hari itu tuh mereka bukan yang jadi ngelihat kita tuh salah gitu, cuman kayak ya udah it's okay, ayo lagi gitu. Jadi Dan suka bercanda juga, jadi kayak kita ngerasa nggak terintimidasi lah ya. Santai banget. Ya pasti banyak pesan-pesan juga diselip ceritanya di cerita kita ya, gimana orang tua nge-treat anak dan gimana anak nge-treat orang tua, gimana misalnya ada karakter Oma juga yang sangat posesif ya, sangat posesif, terus juga kayak nggak mau kehilangan dan kelihatan lah dia itu nggak mau ketertinggalkan juga sama dengan zaman sekarang. Ya. Dan pesan persahabatan juga, nah itu juga banyak pesan-pesan menarik dan dibawanya tapi dengan cukup lucu juga ya. Fun banget. Jadi nanggapnya juga enak. Ya. Mungkin salah satu yang gue suka juga tuh dimana tadi yang gue bilang kan kayak ada pesan antara orang tua juga dan anak. Kadang sebagai orang tua tuh juga suka gengsi untuk minta maaf terhadap anak gitu loh. Ya kita sebagai anak banyak juga tanggung jawabnya harus minta maaf sama orang tua, iya. Tapi jangan lupa vice versa gitu. Kayak orang tua juga nggak salah loh minta maaf terhadap anak, karena kan kita juga manusia tidak sempurna, bisa juga salah. Itu salah satunya yang bisa diangkat sih. Banyak banget juga message-nya buat orang tua gitu, maksudnya Mika dan gengnya dan Angkasa ini kan masih di usia muda kan, usia 18, 19 gitu. Jadi mungkin ini bisa memperlihatkan kayak bagaimana ya cara kita menghandle anak-anak usia remaja ya gitu. Karena kan di konfliknya ini semua berasal dari keluarga kan. Kenapa Mika harus menikah muda? Kenapa Angkasa mengiyakan pernikahan itu melalui wasiat? Itu kan akar-akarnya nih dari orang tua gitu. Bagaimana orang tua Mika dan orang tua Angkasa itu sejarahnya kayak gimana? Cara mereka treat anak-anaknya itu kayak gimana? Jadi pesan buat orang tuanya ada. Oma juga maksudnya kita terhadap Oma tuh harusnya kayak gimana, buat Oma juga terhadap cucunya juga harusnya gimana, nggak boleh. Mungkin yang terlalu ikut campur juga. Iya, nggak boleh terlalu ikut campur, harus mengerti keadaan cucunya pada saat itu tuh mungkin tidak bisa dipaksakan kayak gitu. Terus bagaimana series ini juga bagaimana menunjukkan satu orang yang stick sama satu orang juga gitu, yakin dengan keputusannya, yakin dengan pilihannya, kayak gitu sih. Reno yakin ya? Reno yakin banget. Sebelum bendera kuning berkibar, gue akan terus kejar Mika. Baik. Gak tau soalnya gue lihat di openingnya tuh, dilihat di opening itu udah bawa cincin soalnya. Berani ngelamar cewek di depan suaminya, berani. Itu di depan banyak Itu jangan orang. ditiru, itu jangan ditiru. Itu pesan yang salah, bukan itu maksudnya. Itu jangan ditiru. Cuman keyakinannya, keteguhan hatinya patut ditiru. Cuman ya pasti syarat ke writer dan director ya bisa membawa ini tuh dikemasnya tuh ada banyak pesan tapi cukup light gitu loh, nggak yang harus berat banget. Jadi hanya segelintir orang doang yang mengerti. Jadi dengan harapan yang pembawaannya dengan komedi dan romance juga, kita bisa pesan itu semakin Lebih sampai. nempel gitu ya. Menurut gua series ini marketnya untuk semua sih. Iya, Maksudnya semua tuh buat Bayi juga. buat orang tua itu pasti ada, buat nenek atau kakek itu juga ada. Iya. Buat sahabat juga ada, bagaimana cara kita maintain relationship sama sahabat gitu. Ada yang sahabat dikasih dari A sampai Z, ada yang cuma dikasih A sampai berapa gitu. Itu tuh ada nanti di series Married with Senior. Terus untuk rekan kerja, Iya, kan ini kan cinlok. ya. Reno dan Mika gitu. kan cinlok. Oh cinlok. Cinta banget gue sama Mika. Jadi pasti akan orang-orang Cinta yang kerja di kantor sebagai- nih, gue yakin nih buat kalian gitu kan ada yang kayak teman kerja gue lucu ya. Mungkin bisa nonton Married with Senior juga. Apalagi yang udah memakai cincin Pakai gitu cincin tapi lo gatel gitu pengen. Enggak pengen garukin cincinnya gitu. Karena kan Mika alergi katanya kan? Iya, Mika alergi. gitu. Ya gitu lah. Jadi banyak Bisa. orang yang boleh nonton. Pasti bisa banyak yang relate lah intinya ya. Itu dia tadi sedikit tentang series Married with Senior. Terima kasih buat Sobri, Sobat Brilo yang udah nonton kita.
Jangan lupa nonton series kita Married with Senior, original series video, tentunya hanya di video. Jangan nonton bajakan, dan jangan lupa Like and subscribe YouTube channel Brilio. Terima kasih. Bye. Bye, Sobrio.